Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno. Di video kali ini, saya akan kembali lagi membagikan sebuah video yang berkaitan dengan HP Samsung yang lemot. Jadi bagaimanakah cara mengatasi HP Samsung yang lemot ya? Ini lemotnya pakai kebangetan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman atasi terlebih dahulu sebelum kita ke versi akhirnya. Apa sih masalah utamanya? Oke teman-teman, jadi di sini kita harus perhatikan dulu bahwa HP yang lemot itu dipengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah data yang penuh ya, file yang terlalu banyak. Nah, kalau kita cek di setelan ataupun di pengaturan ya sih teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di bagian ini. Ini teman-teman di bagian ini ya. Perawatan perangkat dan baterai. Nah, teman-teman pilih aja di sini. Nah, di sini kita akan fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah pada penyimpanan. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa ada 24,2 GB tersedia. Ini yang masih kosong ya. Dari total 64 GB penyimpanan. Jadi kalau teman-teman penyimpanan di HP Android-nya ini, di HP Samsung-nya ini penuh ya. Sudah tinggal sedikit banget, itu menyebabkan HP menjadi lemot. Jadi pastikan kondisinya masih ada ruang kosong di mana HP itu bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Nah, ini penyimpanan internal ya teman-teman. Kalau di penyimpanan eksternal, contohnya di kartu SD, apakah itu berpengaruh? Nah, di sini ada kartu SD teman-teman. Saya punya kartu SD ya kurang lebih di sini kapasitasnya itu 14 GB ya totalnya, dan ada sudah digunakan 70% atau 10 GB teman-teman. Ini ada file video 10 GB. Nah, kartu SD juga itu teman-teman harus menyisakan ruang kosong ya minimal 2 GB atau 1 GB lah. Ini untuk kartu SD ya. Kalau teman-teman menggunakan penyimpanan internal saja, maka penyimpanan internalnya juga harus dicukupi teman-teman. Ada batas minimumnya. Kasih aja kurang lebih adalah 20% atau 15% dari kapasitas totalnya teman-teman. Nah, apa sih yang ukurannya paling besar? Ya, kalau di HP penyimpanan internal biasanya adalah video atau gambar atau file-file yang berkaitan dengan aplikasi. Misalnya kalau pakai WhatsApp teman-teman ya sudah lama banget ya. Semua foto, semua video, chat tersimpan lama. Nah, itu teman-teman pasti size-nya sangat besar. Jadi hapus file-file yang seperti itu. Nah, di sini kalau kita scroll di bagian bawah ada file besar teman-teman. Nah, saya akan pilih di sini, kita lihat kalau di HP Samsung ya. Ini ada file ukurannya 3,7 GB ya. Nah, ini juga ada yang 2 GB, tetapi ini beda lokasi teman-teman. Di sini ada gambar kartu SD atau micro SD, berarti file ini tersimpan di micro SD ya. Kalau masih lega sih nggak masalah ya, it's okay karena tidak terlalu pengaruh ya. Yang penting adalah di internal memorinya teman-teman. Nah, contohnya ini tidak ada logo apapun ya, maka ini sudah dipastikan ada di internal memori HP-nya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi kita bisa hapus aja nih file-file yang besar yang ada di internal memori, karena sistem itu kan adanya di memori internal teman-teman ya. Cari aja yang tanpa ada gambar kartu SD-nya. Kalau teman-teman ada kartu SD, kalau tidak ada berarti ya semuanya ada di memori internal teman-teman ya. Ini kita pilih dan kita hapus. Apakah ada yang lain? Oke, hanya itu aja teman-teman ya. Nah, ini jadi saya akan hapus di sini, kita klik aja hapus. Nah, jadi ada 8 file teman-teman ya, langsung kita hapus di sini. Nah, ini otomatis memori internal di HP Android kita itu lebih lega sekarang teman-teman. Kalau kita kembali di sini kita cek ya. Nah, ini teman-teman ya, tuh ya. Jadi 47% di sini jadi 30 GB ya teman-teman ya. Lebih banyak. Jadi pastikan ruang penyimpanan di memori internal itu lega teman-teman ya. Nah, ini untuk penyimpanan internal ya teman-teman. Jadi bisa hapus file-file yang ukurannya besar dan tidak digunakan lagi, atau backup dulu ke kartu SD, backup dulu ke komputer atau laptop teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita yang ke tahap kedua, perhatikan pada bagian memori. Memori ini itu juga sangat berpengaruh teman-teman ya, karena aplikasi itu berjalan di memori ya, di RAM seperti itu. Di HP yang saya gunakan ini, RAM-nya itu 4 GB ya. Sudah digunakan kurang lebih 2,6 GB
dan tersedia kurang lebih 1 GB. Nah, padahal teman-teman ini ya saya hanya buka apa sih? Nggak ada teman-teman ya. Nih, hanya buka satu ini aja teman-teman ya. Tetapi memorinya tersedia itu sekitaran 1 GB. Nah, kalau kita pilih di sini, kita cek aja teman-teman. Nah ya, tersedia ya 1 GB nih. 2,5 sudah dipakai RAM-nya dari 4 GB. Dan di HP Samsung ini juga ada RAM Plus teman-teman. Nah, ini juga bisa digunakan ya teman-teman kalau yang penganut RAM Plus ya. Jadi di sini teman-teman kalau cek di bagian bawah di sini ada RAM Plus. Nah, ini saya pakai yang 4 GB teman-teman. Kalau belum diaktifkan, maka bisa diaktifkan terlebih dahulu. Kalau tadi ukurannya mungkin 2 GB, bisa ganti ke 4 GB atau ganti ke 8 GB atau ke yang lebih besar. Nah, pengaruhnya sih apa? Jadi fungsinya itu seperti ini teman-teman ya. Saya bacakan aja. Jadi RAM Plus itu menggunakan ruang penyimpanan ponsel Anda untuk menyediakan memori virtual. Pilih lebih banyak memori virtual untuk memungkinkan lebih banyak aplikasi tetap terbuka di latar belakang. Nah, pilih lebih sedikit memori virtual untuk menghemat lebih banyak ruang penyimpanan. Nah, tadi di ruangan penyimpanan ataupun memori internal saya sudah hapus ya. Ada sisa banyak banget ya teman-teman, 30 GB. Kalau diambil 4 GB aja untuk RAM Plus sih nggak masalah teman-teman. Makanya memori internal itu harus besar ya. Sisanya harus banyak kalau mau menggunakan RAM Plus ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan RAM Plus ini, jadi aplikasi itu tetap bisa berjalan di latar belakang teman-teman ya. Jadi saat kita buka aplikasinya, dia akan cepat terbukanya teman-teman. Tidak loading lagi, tidak mereload lagi dari awal. Nah, ini bisa kita rubah-rubah teman-teman. Hanya saja kalau saat kita mau berubah ataupun mau mengaktifkan ini, kalau belum diaktifkan, maka nanti kita bisa klik mulai ulang. HP-nya di restart lagi teman-teman ya. Biarkan dia restart dan setelah masuk ke sistem lagi, teman-teman bisa masuk lagi ke bagian RAM Plus ini untuk ngecek kalau mau dipakai yang ukuran lebih besar ya. Nah, ini kita batalkan aja ya teman-teman. Pastikan RAM Plus aktif kalau penganut RAM Plus ya. Oke, teman-teman, di sini selanjutnya teman-teman kita bisa lihat RAM Plus sudah, RAM sudah ya. Nah, yang terakhir ya ataupun yang ketiga, teman-teman bisa perhatikan pada bagian ini. Kita kembali. Nah, di bagian pencarian di atas ini teman-teman ya. Teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Animasi. Nah, ini dia. Oke teman-teman nih ya, ada di aksesibilitas, di sini ada hapus animasi ya, peningkatan visibilitas. Nah, ini fungsinya seperti apa? Ini membuat kita itu lebih cepat saat membuka ataupun menjalankan aplikasi. Jadi animasi itu sebenarnya ya memperlambat proses kita membuka aplikasi ya, ataupun membuka menu itu juga memperlambat teman-teman. Ya kalau teman-teman lebih suka ada animasi sih nggak masalah ya. Ini saya contohkan aja. Contohnya di sini saya akan buka galeri nih, saya akan buka galeri teman-teman. Nah, ini prosesnya seperti itu. Coba kita buka file saya. Nah, prosesnya seperti itu ya. Kita buka Gmail. Nah, prosesnya seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita hapus saja ya. Kita hapus semua itu semua. Kita masuk lagi ke pengaturan di sini dan kita cari di bagian sini yaitu animasi. Nah, saya akan perlihatkan apa yang terjadi jika hapus animasi ini kita aktifkan ya. Kita aktifkan dulu di sini. Nah, ini sudah aktif. Kita keluar. Nah, sekarang kita buka hal yang sama ya. Kita buka dari galeri. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada perbedaan. Kita buka di file saya. Nah, jadi saat kita buka dan menutup itu ada perbedaannya teman-teman ya. Nah, apalagi jika aplikasi ini tetap berjalan di latar belakang. Saat kita buka lagi, dia akan sangat cepat. Teman-teman bisa lihat ya, tuh, sangat cepat teman-teman. Oke, itu di bagian animasi. Jadi setidaknya ada 3 hal ya. Pertama, penyimpanannya itu diperhatikan teman-teman harus memiliki ruang penyimpanan yang sisanya itu cukup banyak ya, biar lebih bagus. Lalu juga untuk RAM-nya, kalau hanya 4 GB ya sangat kecil teman-teman. Dan yang terakhir adalah di bagian animasi teman-teman. Jadi perhatikan 3 itu aja teman-teman, nanti akan mendapatkan perbedaan saat menggunakan HP Samsung. Nah,
pamungkasnya teman-teman, ya ini info yang teman-teman harus ketahui. HP itu teman-teman kalau di Samsung ya, ini saya contohkan saja. HP itu kan mulai di 1 jutaan ya teman-teman, sampai yang harganya itu belasan juta. Jadi kalau teman-teman yang suka menggunakan HP Samsung ya, saya sarankan gunakan HP Samsung itu yang minimal RAM-nya 8 GB ya. Karena RAM ini itu sangat berfungsi sekali, bermain sekali saat kita membuka aplikasi. Nah, RAM ini juga nanti berkaitan dengan prosesor. Kalau RAM-nya besar, prosesor pasti besar juga teman-teman, cepat juga clock speednya seperti itu. Nah, kalau mungkin teman-teman, aduh kalau yang RAM-nya 8 GB kemahalan bang, oke, cari yang 6 GB. HP Samsung ada yang RAM-nya 6 GB, paling enggak lebih tinggi dari 4 GB ya teman-teman ya. Apalagi kalau yang pakai RAM-nya 3 GB teman-teman, nah itu sih tidak sangat disarankan ya. Pasti teman-teman, walaupun HP-nya baru, itu akan terasa lemot teman-teman. Saya jamin itu. Mungkin teman-teman yang sudah pakai HP Samsung dengan RAM yang 3 GB, 4 GB itu pasti berasa lemot. Tapi kalau punya HP Samsung yang RAM-nya 8 atau 6 GB itu berbeda teman-teman, lebih cepat ya. Jadi kalau buka aplikasi, nyari data, buka video, gambar, lain-lain itu akan lebih cepat teman-teman. Terakhir juga teman-teman, kalau mungkin HP-nya masih baru ya, kalau ada updatean di sini, ada updatean di sini ya di pembaruan perangkat lunak teman-teman. Kita bisa lihat di unduh dan install. Kalau ada updatean terbaru teman-teman, itu juga sebenarnya ada dua hal, ada dua kondisi ya. Dimana saat kita mengupdate perangkat lunak di HP Samsung ini, yang terjadi adalah bisa dua hal. HP Samsung kita menjadi lebih cepat karena adanya perbaikan ya. Ada bug-bug itu yang bermasalah yang bikin lelet, diberesin. Ataupun HP kita malah jadi lelet. Nah, biasanya ini terjadi kalau kita update OS Android-nya ya, misalnya dari versi 12 ke versi 13 atau ke versi yang lebih tinggi lagi. Karena semakin tinggi OS yang kita gunakan ya, Android-nya itu biasanya dia memerlukan kondisi HP yang lebih cepat, mulai dari prosesornya, mulai dari RAM-nya ya, sampai penggunaan memori internalnya pakai apa? eMMC kah? Atau UFS 2, 21 ya, atau 22 atau sampai UFS 3 ya teman-teman. Jadi versi perangkatnya juga itu sangat berpengaruh teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya sarankan setidaknya kalau HP Samsungnya lemot tadi teman-teman ya, menggunakan 3 hal tadi di bagian perawatan perangkat dan baterai sini teman-teman. Perhatikan pada bagian penyimpanan memori, pastikan lega ya, memorinya cukup, sisanya. Lalu RAM-nya di sini juga kalau ada RAM plus bisa diaktifkan teman-teman ya. Dan pastikan kalau mau sabar sih ya, nabung-nabung dikit biar bisa dapat yang RAM-nya 6 ataupun RAM-nya 8 teman-teman. Saya jamin pasti ada rasa perbedaan di situ. Apalagi teman-teman yang mungkin banyak melakukan multitasking di HP Android-nya.